Tahukah kalian, orang kaya menggunakan hutang itu untuk dia membesarkan bisnisnya atau bahkan membesarkan asetnya. Sedangkan orang kelas menengah, mereka menggunakan hutang untuk gaya hidup yang konsumtif. Mereka beli pakaian mahal, beri jam tangan mahal, hanya untuk diakui oleh lingkungannya agar diakui kalau mereka terlihat kaya. Orang miskin, mereka berhutang tujuannya untuk mencari hutang lagi. So, video kali ini, saya akan membongkar tuntas habis mengapa terlihat miskin itu penting. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Mungkin it sounds weird atau sesuatu yang sangat aneh Anda nonton judul ini. Orang justru kepengen terlihat kaya, kok Anda harus terlihat miskin. Nah yang pertama Anda perhatikan ya, meskipun di beberapa tempat itu ada mobil mewah, tapi orang yang benar-benar kaya itu justru kelihatan hidupnya sederhana. Pakaian mereka itu biasa, ya penampilannya sederhana. Kenapa kok mereka mau berpenampilan sederhana? Saya bongkar ya sekarang ya. Nomor satu itu adalah agar tidak disorot pajak. Saya di sini itu bukan berarti saya anti bayar pajak. Saya sendiri warga negara Indonesia yang taat pajak. Dan apalagi sejak era Pak Jokowi, yang mana Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani, menertibkan pajak, bahkan saya ikut tax amnesty 2 kali, pengampunan pajak 2 kali. Itu artinya apa? Indonesia mau menuju ke negara maju dan membuat warga negara tertib pajak. Kalau zaman dulu, memang pajak itu disorot banget. Duitnya dari mana ya? Kalau dicek punya cek ternyata duitnya itu jangan-jangan TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Ada orang melakukan money laundry di usahanya. Nah itu gampang sekali disorot. Apalagi zaman sekarang kan banyak sekali kan seperti itu. Tapi kalau memang dia terbukti dia memang memiliki kekayaan seperti itu, it's okay aja. Tampil miskin bisa membantu orang untuk tetap berada di bawah radar dan mencegah pemeriksaan yang tidak diinginkan. Namun penting untuk memahami bahwa menyembunyikan atau pendapatan atau aset dengan cara apapun dari pihak berwenang adalah ilegal. Jadi yang saya maksud, Anda boleh aja memakai aset Anda asal itu memang sudah legal dan terbukti Anda memang punya kekayaan yang memang sudah membayar pajak. Itu yang saya maksud. Tapi orang kaya meskipun mereka punya kekayaan yang bisa mereka pakai, mereka akan menghindari itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, di mata kompetitor kalian terlihat miskin. Yes, ini adalah sebuah strategi. Dalam dunia bisnis terkadang ada keuntungan ketika kompetitor Anda menganggap Anda itu sebagai ancaman yang lebih kecil atau tidak signifikan. Itu bagus. Nggak masuk radar lah. Jika Anda tampaknya kurang sukses atau miskin, mereka bahkan kurang fokus sama Anda. Anda memberikan kesempatan untuk tumbuh dan bersaing tanpa banyak gangguan. Itu strategi yang kedua, kenapa Anda harus tampak miskin. Yang ketiga, poverty is yelling and wealthy is silent. Ini adalah sebuah pepatah yang sering saya dengar dari orang tua saya dahulu. Kekayaan itu diam-diam, tapi kemiskinan itu teriak-teriak. Ya, artinya kata-kata ini menggambarkan bahwa orang yang benar-benar kaya seringkali tidak perlu memamerkan kekayaan mereka. Sama seperti pesilat yang tangguh, dia nggak perlu pamer golok atau samurai dia yang hebat, nggak perlu. Orang juga tahu kalau dia orang hebat. Sebaliknya mereka memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih rendah hati dan diam-diam. Ini bisa memberikan mereka privasi dan ketenangan yang lebih besar.
Oleh sebab itu Anda nggak usah pusing kalau Anda lihat banyak konglomerat di Indonesia, mereka justru nggak punya sosial media. Mereka mau di-interview pun juga sulit sekali. Artinya apa? Mereka memang menghindari media. Jadi mereka itu mau hidup tenang, privasi mereka tidak terganggu. Oke? Nggak seperti orang yang baru saja kaya sudah kepingin disorot. Rumahnya seperti apa, mobilnya seperti apa. Maaf ya, saya lagi ngomongin siapa ini. Nggak salah sih, Anda mau menikmati punya rumah, mobil itu nggak salah. Anda pengen menunjukkan hasil pencapaian Anda itu nggak salah. Sekali lagi nggak ada yang salah dengan itu semua. Tetapi kalau orang yang benar-benar kaya justru mereka nggak mau. Yang keempat, meminimalisir kejahatan. Coba kalau kamu itu jalan-jalan di pinggir jalan besar, Anda pakai jam tangan mewah, sepatu yang nyentrik. Ya seperti baru-baru ini kan ada influencer dari Semarang ya. Kalau nggak salah ya, sampai tetangganya itu mengamati kontennya dia setiap hari. Sampai tangannya dibacok gitu ya. Nah itu kan juga menunjukkan tingkat resiko bahaya kalau Anda setiap hari flexing kekayaan kamu. Menampilkan kemewahan bisa menarik perhatian orang-orang yang berniat tidak baik. Dengan menjalani gaya hidup yang sederhana dan tidak mencolok, Anda terhindar dari sorotan orang. Ini juga bisa menghemat biaya karena seperti yang Anda sebutkan tadi, biaya security mungkin lebih mahal ketika Anda memiliki banyak aset yang harus dijaga. Jadi memang kelihatan banget kalau Anda itu orang yang benar-benar kaya, itu Anda hidupnya tetap tenang, bisa jalan kemanapun tanpa harus banyak penjagaan. Yang kelima, nikmati hidup tanpa kemewahan. Kehidupan yang memuaskan tidak selalu harus melibatkan barang mewah atau tampilan luar yang mencolok. Banyak orang menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Dan saya mau cerita itu ya, waktu saya kecil, ayah saya tuh pernah cerita gini. Kamu lihat tuh di depan itu ada atau yang tua, umurnya tuh 60-70 tahun. Kamu lihat dia pakai celana pendek kan, dia itu kelihatan kayak orang miskin kan. Kamu tahu apa yang ada di karungnya dia? Dia kan bawa karung. Di karung itu bukan isinya beras, bukan isinya gula, itu isinya duit katanya. Papa saya bilang, serius? Iya, itu kaya-kaya itu. Mereka kalau beli segala sesuatu itu kontan. Dan mereka berpenampilan begitu memang kayak kelihatan miskin aja. Sehingga orang mau ngerampok pun males, padahal yang ada di dalam kantongnya itu duit semua. Nah itulah yang saya maksud, kadang-kadang mereka harus menyamar jadi orang miskin supaya kejahatan jauh daripada dia. Itu padahal udah era tahun 70-an, saya masih ingat, 70-80-an. Sampai sekarang pun banyak orang konglomerat juga memang terlihat miskin. Itu sebenarnya mereka itu nggak pakai apa-apa. Tapi kalau Anda sekali buka sahamnya, sekali Anda buka lemari besinya, sekali Anda buka SDB-nya atau safe deposit box-nya, emasnya mungkin bisa ratusan kilo kali. Nah itulah yang saya maksud, kadang-kadang orang kaya itu nggak pernah menunjukkan kekayaannya. Saya yakin dari video ini, mungkin bagi sebagian besar orang nggak setuju. Loh Pak, saya kan menunjukkan kekayaan kan supaya mau naikkan, supaya dipercaya sama investor. Saya kan mau menunjukkan kekayaan kan supaya saya dipercaya oleh pihak kreditur bank. It's okay. Semua itu sah-sah saja. Tapi yang saya buat di video ini adalah kenapa terlihat miskin itu penting, karena 5 alasan itu tadi. Mungkin tidak berlaku bagi strategi Anda. It's okay, Anda tinggalkan video ini sekarang juga. Tapi saya mau sudut pandang saya, my point of view dari video ini adalah kenapa orang benar-benar kaya tidak mau menunjukkan kekayaannya. Disinilah video ini saya bahas tuntas. Jangan lupa berikan like-nya kalau Anda merasa video ini bermanfaat. Saya mau dengar nomor berapa, tolong spill tetangga kamu atau orang yang pernah kamu lihat siapa yang benar-benar kaya. Dan tolong tulis di kolom komen, saya ingin membaca komentar Anda satu persatu, apakah relate dengan video ini. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa like-nya, jangan lupa komentar positifnya, and always salam hebat, luar biasa. Artinya apa? Mereka memang menghindari media. Jadi mereka itu mau hidup tenang, privasi mereka tidak terganggu. Oke? Nggak seperti orang yang baru saja kaya sudah kepingin disorot. Rumahnya seperti apa, mobilnya seperti apa. Maaf ya, saya lagi ngomongin siapa ini. Nggak salah sih, Anda mau menikmati punya rumah, mobil itu nggak salah. Anda pengen menunjukkan hasil pencapaian Anda itu nggak salah. Sekali lagi nggak ada yang salah dengan itu semua. Tetapi kalau orang yang benar-benar kaya justru mereka nggak mau.